السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmah yang sangat-sangat besar, yaitu kita bisa berkumpul di dalam majlisul ilm, mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita agar kita mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah. Allah memberikan kita makanan dan minuman. Allah menurunkan kepada kita kitab, yaitu Al-Quran. Allah mengutus kepada kita Rasul. Semua itu adalah tujuannya agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya tauhid. Tauhid tidak mungkin akan dapat kita ketahui apabila kita tidak menuntut ilmu. Dan apabila kita tidak menuntut ilmu dengan serius, maka tidak mungkin kita akan memahami tauhid. Apabila tauhid ini rusak, maka rusaklah semua amal ibadah kita. Oleh karena itu, ayolah ikhwah, hendaklah kita senantiasa mempelajari tauhid. Karena kita sering membaca firman Allah ketika kita salat, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, kemudian sembelihanku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, semata-mata karena Allah Rabb semesta alam. Jadi salatnya karena Allah, sembelihannya karena Allah. Kemudian dia hidup di atas tauhid, mati di atas tauhid. Tentunya tidak mungkin kita akan hidup di atas tauhid, mati di atas tauhid kalau kita tidak belajar tauhid. Maka harus kita rajin-rajin dan serius mempelajari tauhid ini. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kajian kita pada malam ini yaitu bab yang ke-12, bab minasyirki an-nadhru li ghairillah. Bab bagian daripada kesyirikan bernadar kepada
selain Allah. Kita mengatakan bahwa nadar itu adalah seseorang membebankan dirinya atau melazimkan dirinya, mewajibkan atas dirinya sendiri apa yang tidak pernah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menjelaskan juga bahwa Syekh memasukkan bab ini dalam bab tauhid karena begitu banyak orang-orang yang terjerumus dalam bab ini. Banyak orang-orang yang bernadar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nadar itu adalah ibadah, tidak boleh dialihkan kepada selain Allah. Kemudian terkadang seseorang dia bernadar, lalu apa yang dia inginkan itu diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terwujudnya apa yang kita inginkan setelah kita bernadar itu tidak menunjukkan bahwa nadar ini adalah boleh. Ada orang bernadar kepada kuburan, kalau anak saya sehat, saya akan menyembelih seekor kambing atas nama kuburan wali fulan dan fulan. Disembuhkan anaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi terwujudnya apa yang kita hajatkan setelah kita bernadar kepada selain Allah itu tidak menunjukkan bahwa nadar itu adalah boleh. Akibatnya ayolah ikhwah, banyak sekali kuburan-kuburan yang fiktif yang dibuat oleh manusia-manusia dengan alasan seseorang kemarin bernadar dengan nama kuburan ini, kebutuhan-kebutuhannya dipenuhi oleh Allah. Si fulan bernadar atas nama kuburan ini, apa yang dia minta diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menjamurlah, merajalelahlah kesyirikan-kesyirikan ini di mana-mana. Itu yang terakhir kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Kira-kira antum ingat apa lupa? Jangan mengatakan ingat. Saya yakin antum semua lupa ini. Makanya kita murajaah. Ya. Ayolah ikhwas, sekali lagi kita ingatkan, tauhid ini merupakan perkara yang paling penting dalam kehidupan seorang muslim. Kalau tauhidnya rusak itu, tauhid seorang rusak, maka tidak ada bedanya dia dengan binatang itu. Wala haula wala quwata illa billah. Seperti orang kafir. Orang kafir cerdasnya, pintarnya luar biasa. Namun karena tauhidnya rusak, disamakan dia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan binatang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inhum illa kal an'am." Mereka itu sama seperti binatang ternak, bal hum adall, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Jangan sampai kita seperti binatang ternak. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan sekarang. Jadi gara-gara satu dua orang yang bernadar atas nama kuburan fulan dan fulan, lalu Allah Subhanahu wa taala memberinya apa yang dia inginkan, mewujudkan apa yang dia inginkan sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka menjamurlah kuburan-kuburan di mana-mana. Lalu kata Syekh, surifat lahal ibadat min nudhurin wa dhabhin wa tabarrukin, sehingga orang-orang banyak mengalihkan ibadah-ibadah yang seharusnya ditujukan kepada Allah, mereka justru tujukan kepada kuburan-kuburan ini. Mereka bernadar untuk kuburan-kuburan ini. Nadar itu adalah apa? Ibadah. Ya, tidak boleh dialihkan kepada selain Allah. Mereka justru bernadar kepada kuburan-kuburan ini. Kemudian wadhabhin li ghairillah, mereka juga menyembelih karena selain Allah. Menyembelih itu ibadah apa enggak? Ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar," dan salatlah
dan menyembelihlah karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka justru menyembelih karena kuburan. Apabila anak saya sehat, saya akan menyembelih seekor ayam, seekor sapi, seekor kambing untuk kuburan wali fulan dan wali fulan. Na'udzubillah, ini adalah kesyirikan besar. Syirik besar itu keluar seseorang dari agama Islam. Apa gunanya kita sehat atau anak kita sehat kalau kita jatuh terjerumus ke dalam dosa yang sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah. Wa tabarrukin biha, dan mengharapkan keberkahan dari kuburan-kuburan ini. Apa arti keberkahan itu ayo ikhwah? Keberkahan itu adalah apa? Kebaikan yang banyak, yang terus menerus. Apa kebaikan yang kita akan dapatkan dari kuburan? Tidak ada. Mereka justru mencari keberkahan kepada kuburan, bukan mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tawafin biha, dan mereka juga tawaf di sekitar kubur. Alhamdulillah, mungkin di Lombok ini atau di Indonesia ini belum kita melihat ada yang tawaf di sekitar kubur. Namun di negara-negara Arab banyak sekali kuburan-kuburan yang mereka tawaf di sekitarnya. Lihat di Mesir, lihat di Irak, ya, lihat di Suriah, lihat di mana-mana lagi. Mereka tawaf di sekitar kuburan-kuburan. Na'udzubillah, padahal tawaf itu adalah ibadah. Kemudian tawaf itu hanyalah di mana? Di sekitar Ka'bah. Justru mereka tawaf di sekitar kuburan. Lihat ayolah ikhwah, bagaimana kesyirikan ini merajalela. Maka wajar saja kita dikuasai oleh orang-orang kafir, karena perbuatan kita tidak ubahnya, tidak ada bedanya dengan perbuatan-perbuatan orang kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang kafir ini menguasai kita. Wala haula wala quwata illa billah. Wa du'ain indaha, dan meminta di kuburan itu, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di kuburan. Mereka menganggap bahwa minta di kuburan, doa kita akan diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salaman afiyah. Sementara mereka ini di masjid tidak pernah kita melihat mereka berdoa. Kalau di kuburan sampai nangis-nangisan mereka berdoa di kuburan. Di masjid tidak pernah setetes air matanya keluar, tidak pernah. Dan sungguh mengherankan ayolah ikhwah, betapa banyaknya jamaah-jamaah haji dan jamaah-jamaah umroh, ya, yang nangis-nangisan di sebuah bangunan yang disebut dengan Maulidin Nabi, ya, rumah yang katanya di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Padahal sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa itu rumahnya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib dia muslim apa dia kafir? Kafir. Ya, katakanlah dia muslim. Katakanlah dia muslim padahal dia kafir. Ya, masa Masjidil Haram padahal jaraknya dari Marwah ke tempat ini mungkin hanya sekitar 200 meter. Ya, mereka nangis-nangisan di tempat ini, namun di Masjidil Haram setetes pun air matanya tidak pernah keluar. Na'udzubillah. Lihat ayo ikhwah bagaimana jika seseorang sudah jauh dari Al-Quran dan Sunnah, Masjidil Haram ditinggalkan, lalu mereka berdoa nangis-nangisan di tempat yang dikatakan Maulidin Nabi, padahal itu adalah perpustakaan. La haula wala quwata illa billah. Ya. Kemudian ila ghairi dzalik, dan yang lain-lainnya. Kemudian aw istighathatin min dunillahi azza wa jal, atau mereka minta pertolongan dari yang mati di kuburan itu. Mereka memanggilnya, mengatakan al-madad ya fulan, al-madad ya fulan, berilah kami pertolongan wahai fulan, berilah kami bantuan wahai fulan. Atau mereka mengatakan ya Rasulullah atau ya Ali atau yang lain-lainnya. Hatta fi halati syada'id, bahkan dalam kesulitan pun mereka minta kepada selain Allah. Allati kana al-musyrikun al-awwalun yukhlisuna fiha ad-du'a lillah, padahal orang-orang musyrik dahulu apabila mereka
dalam kesulitan mereka tulus minta kepada siapa? Minta kepada Allah. Ya, sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, wa idza rakibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Apabila mereka berlayar di laut lalu mereka terombang-ambing di laut, da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka minta kepada Allah dengan hati yang tulus. Falamma najjahum ilal barri, apabila mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke darat, kembali lagi mereka melakukan kesyirikan. Berarti orang-orang musyrikin dahulu itu apabila mereka dalam kesulitan, mereka minta kepada Allah. Namun apabila mereka sudah berada dalam keadaan yang longgar, yang luang, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Namun orang sekarang sebaliknya, dalam kesulitan tetap minta kepada selain Allah. Ya, dalam longgar pun tetap minta kepada selain Allah. Mana kira-kira lebih bagus ayolah ikhwah, orang-orang dahulu atau orang-orang sekarang? Orang mana? Orang-orang dahulu. Ya, karena mereka itu ikhlas karena Allah apabila dalam kesulitan. Ya, haula'i kullama ishtadda bihimul karb zada syirkuhum fasaru yastaghithuna bil awliya. Orang-orang di zaman sekarang ini semakin berat ujiannya, semakin teguh, semakin kuat ketergantungannya kepada selain Allah, kepada kuburan, kepada wali dan yang lain-lainnya. Ya, na'udzubillah. Ya, semakin banyak ujiannya, semakin berat ujiannya, semakin teguh, semakin kuat berpegangnya, mohonnya kepada selain Allah, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ikhwani fi din azakumullah, sampai kondisi kita sampai seperti ini. Ya. Kemudian fasafinatu idza ghariqa fil bahr aw ashrafa 'ala al-gharq saru yunaduna ya ali ya aliyan aw fulanan adrikna. Mereka itu apabila hampir tenggelam di laut, terombang-ambing di laut. Kalau tadi orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin, kalau mereka terombang-ambing di laut, mereka ngapain? Minta kepada Allah. Namun mereka ini apabila terombang-ambing di laut, mereka mengatakan ya Ali, bukan ya Allah. Ya wali fulan, ya wali fulan, ya wali fulan. La haula wala quwwata illa billah. Ya, lihat ayo ikhwah bagaimana kesyirikan ini. Allah ditinggalkan. Dipanggil Ali, dipanggil wali fulan, dipanggil Habib fulan, nas'alullah salaman afiyah. Ya, ini adalah kesyirikan dan kekufuran yang luar biasa. Ya. Padahal ikhwani fiddin azakumullah, kalau memang Ali atau wali fulan atau Habib fulan punya kemampuan, kenapa mereka tidak menghindari kematian itu? Ini menunjukkan bahwa mereka ini tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian wala yaquluna ya Allah. Mereka tidak mengatakan ya Allah bantulah kami, ya Allah tolonglah kami. Justru mereka mengatakan ya Ali, ya wali fulan, ya Habib fulan dan yang lain-lainnya. Ma'a anna al-musyrikin al-awwalin idza massahum ad-durr fil bahri dhalla man yad'una illa Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal orang-orang musyrikin dahulu apabila mereka terombang-ambing di laut, mereka lupa kepada patung-patung yang mereka sembah. Yang ada di hati mereka hanyalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dijelaskan ayo ikhwah, mereka itu apabila terombang-ambing di laut, patung-patung mereka ini mereka buang semuanya. Ya, kenapa demikian? Karena mereka sadar bahwa ketika mereka dalam kondisi seperti itu, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Namun orang sekarang justru sebaliknya.
semakin dia berat ujian itu, semakin tergantung hati mereka kepada kuburan, kepada wali, kepada batu dan yang lain-lainnya. Wala haula wala quwwata illa billah. Fayunaduna Allah wa yukhlisuna lahu ad-din. Mereka panggil Allah, orang-orang musyrikin dalam kesulitannya. Fa idza anjahum ilal barri adu ila syirk. Namun orang-orang musyrikin dahulu apabila mereka diselamatkan oleh Allah, mereka kembali lagi dalam kesyirikan. Ini menunjukkan bahwa mereka itu menyekutukan Allah dalam keadaan longgar dan ikhlas dalam keadaan apa? Sulit. Sebaliknya orang sekarang dalam keadaan sulit, dalam keadaan longgar, tetap mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, wan nadhru ala qismain. Nadar ini ada dua macamnya. Nadru ta'ah wa nadru ma'siyah. Nadar ta'ah, ketaatan, dan nadar kemaksiatan. Jelas kalau maksiat ini tidak boleh kita penuhi. Ya. Fanadru ta'ah, nadar ta'ah ini seperti apa? Al-i'tikaf fil Masjidil Haram. Seperti dia bernadar untuk i'tikaf di Masjidil Haram. Misalnya dia mengatakan, seandainya anak saya lulus, saya bernadar kepada Allah, saya akan i'tikaf 1 bulan penuh di Masjidil Haram atau di masjid-masjid yang lainnya. Ya, abis salati fil Masjidil Haram. Ya, atau dia bernadar untuk salat di Masjidil Haram. Misalnya, ya Allah, seandainya anak saya lulus di ujian, ya, maka saya bernadar karena Allah, saya akan salat di Masjidil Haram. Atau Masjidil Aqsa, atau Masjidil Nabawi, atau yang lain-lainnya yang berupa ketaatan. Misalnya, ya Allah, kalau saya sembuh dari penyakit saya ini, saya bernadar, saya akan membagi-bagi nasi kotak 30 kotak atau 100 kotak. Ini namanya nadar apa? Nadar ta'ah. Ya. Yandar an yusalliya fi ahadil masajid ats-tsalatsah. Dia bernadar untuk salat di salah satu masjid yang 3 ini. Wa yusafir ilaihi min ajli dzalik. Dan dia melakukan perjalanan safar untuk bisa salat di masjid ini, salah satu masjid yang 3 ini. Ini nadar ta'ah. Wa huwa fil asli ghair wajib. Pada dasarnya nadar ini tidak wajib. Lakin lamma nadarahu wajaba alaihi binadrihi. Akan tetapi begitu dia ucapkan nadarnya, maka salat di Masjidil Haram atau Masjidil Nabawi atau Masjidil Aqsa menjadi apa? Wajib. Yang mewajibkannya adalah apa? Nadarnya itu yang mewajibkannya. Makanya jangan antum bernadar ayyuhal ikhwah. Ya. Waddukhulu fi an-nadr ibtida'an ghaira muraghabin fihi. Dan bernadar ini pada dasarnya tidak dianjurkan. Ya. Kenapa? Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil nadri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita bernadar. Karena ini akan memberatkan diri sendiri. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak ingin memberatkan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tandaru." Jangan kalian bernadar. Fa inna an-nadra la ya'ti bi khair. Karena nadar itu tidak mendatangkan kebaikan. Maksudnya nadar ini tidak bisa merubah takdir Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala menakdirkan fulan akan sakit, tidak mungkin nadar itu akan merubah takdir Allah. Ya. Kalau fulan ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dia tidak lulus, ya, maka tidak mungkin nazar itu akan membuat dia apa? Lulus. Jadi nazar ini tidak mendatangkan kebaikan, tidak bisa merubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi mengatakan wa innama yustakhraju minal bakhil. Nazar ini dikeluarkan dari orang yang bakhil. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang bakhil dia mengeluarkan uangnya hanya ketika dia bernazar. Dia pelit orang bakhil ini. Ya, dia pelit, tidak pernah dia bantu orang untuk memberi makan atau memberi minum. Tapi dia hanya bersedekah apabila bernazar. Ini orang apa? Orang bakhil yang seperti ini, yang bersedekah hanya ketika bernazar. Seorang muslim, ya, dia senantiasa bersedekah, memberi orang makan, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, Nabi mengatakan afsyus salam, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, dan berilah orang makan, wasilul arham, dan sambunglah silaturahim kalian, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari di saat orang-orang tidur. Maka apabila kalian melakukan yang empat ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadkhulu jannata rabbikum bisalam, maka kalian akan masuk ke dalam surga dalam keadaan selamat. Jadi orang yang beriman, sifat mereka, salah satu sifat mereka, mereka senang memberi orang lain makan. Sebagaimana Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, wa yut'imuna at-ta'ama, terus apa? Ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ya, mereka memberi makan. Kemudian ala hubbihi, makanan yang mereka sukai. Ya, kita suka makanan yang hangat, ya dia berikan makanan yang hangat. Karena ada sebagian orang ketika makanannya itu sudah tidak dimakan lagi baru diberikan kepada orang lain. Orang beriman ini tidak. Dia berikan kepada orang lain makanan yang dia suka makan. Ya, dia suka makan buah-buahan yang segar, maka dia berikan kepada orang juga buah-buahan yang segar. Jangan berikan mereka adalah ketika kita sudah tidak mau makannya, sudah layu, sudah berubah warnanya, sudah berubah kulitnya, baru diberikan kepada tetangga. Kasih mereka sudah. Ya. Nah, Allah menjelaskan wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Mereka memberi makanan-makanan yang mereka sukai. Miskinan, orang-orang miskin, wa yatiman, dan orang anak yatim, wa asira, dan orang-orang yang tertawan. Lalu mereka menjelaskan, innama nut'imukum liwajhillah, kami memberi kalian makan ini karena Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura, kami tidak mengharap dari kalian balasan, dan kami juga tidak mengharapkan dari kalian kata-kata terima kasih. Ini ingat ayolah ikhwah, apabila kita berbuat baik, jangan pernah mengharap kebaikan kita itu dibalas. Kalau kita mengharap dia dibalas, berarti bukan karena Allah. Jangan mengharapkan kata-kata terima kasih. Kalau kita mengharap kata terima kasih dari orang itu, maka kita tidak karena Allah. Dan apabila kita mengharap dibalas dan ucapan terima kasih, pasti satu saat kita akan kecewa nanti. Nah, jadi ikhwani fiddin azakumullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nazar ini dikeluarkan dari orang-orang yang bakhil. Karena orang yang bakhil, orang yang pelit itu, dia tidak berbuat baik, dia tidak bersedekah kecuali apabila dia bernazar. Jelasin ayo ikhwah. Baik. Kemudian wa dzalika li'anna al-insana fi sa'atin fi umuri at-ta'ati ghairi al-wajibah. Karena setiap manusia dia berada dalam kelonggaran dalam perkara-perkara ketaatan yang tidak diwajibkan oleh Allah. Ya, perkara-perkara yang tidak diwajibkan oleh Allah kita kerjakan dapat pahala, tidak kita kerjakan
kita tidak mendapatkan dosa. Ya, maka jangan bebankan diri apa yang tidak pernah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mewajibkan terhadap diri kita sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita telah memberatkan diri. Ya, jangan-jangan dia mengatakan besok kalau saya sehat saya akan bersedekah dengan 300 kotak. Ternyata uangnya enggak cukup pada saat itu, atau ada kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, sehingga dia mempersulit dirinya. Akhirnya karena dia sudah kedong bernadar, akibatnya mungkin dia jual apa atau dia minjam uang dari tetangga-tetangganya atau dari temannya. Kemudian in syaa fa'alaha wa lahu ajr wa in syaa tarakaha wa la haraj alaihi. Jadi perkara yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita kerjakan kita dapatkan pahala. Tidak, maka kita tidak mendapatkan dosa. Wallahu la yuhibbu lana an nukallifa anfusana syai'an lam yujibhu alaina. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak suka kita membebankan diri kita apa yang tidak dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak suka hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikum apa? Al-usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk kalian kemudahan. Ya, itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tapi kalau orang sudah bernadar, maka dia berada dalam apa? Kesulitan. Ya, wala yuridu bikumul usr, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan untuk kalian kesulitan-kesulitan. Wa idkhalul insan nafsahu fi nadhrin ghairi wajibin alaihi fil asl qad ya'jaz. Orang-orang yang bernadar padahal nadar itu tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, qad ya'jaz. Bisa jadi dia tidak bisa memenuhi nadarnya karena suatu kondisi sehingga dia tidak bisa memenuhinya. Wa qad yashuqqu alaihi, dan bisa jadi ini dia telah memberatkan dirinya. Wa ala hadha tunazzalul adillah allati tamdahu alladhina yufuna bin nadri. Maka dalil-dalil yang memuji orang-orang yang memenuhi nadarnya itu adalah orang-orang yang apa? Yang tidak kesulitan untuk memenuhi nadarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka itu adalah orang-orang yang memenuhi nadarnya, dan mereka takut kepada hari yang kejelekannya di mana-mana. Kata Syekh di sini, hadza madhul lahum. Ini pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya, jadi bagaimana ini ayolah ikhwah? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menganjurkan kita untuk bernadar. Tapi Allah di sini memuji orang yang bernadar. Ya. Madhul lahum ba'da an yanzaru laisa madhan lid-dukhul fi an-nadhr. Ini adalah pujian bagi orang-orang yang memenuhi nadarnya, bukan pujian untuk orang yang bernadar. Faham ayo ikhwah? Ya, jadi nadar itu pada dasarnya apa? Tidak boleh. Tapi kalau sudah bernadar, maka apa? Harus memenuhi nadarnya. Ya, jadi orang yang dipuji oleh Allah adalah orang-orang yang memenuhi nadarnya, bukan orang yang bernadar. Nadar itu tidak dianjurkan, tapi kalau sudah kedong bernadar, maka dia harus memenuhi nadarnya. Ini orang yang terpuji yang memenuhi nadarnya. Wa innama huwa madhun lil wafa'i bihi ba'da luzumihi. Fal insan idza iltazama syai'an lillahi min ta'atin
wajaba alaihi al-wafa'u, karena seseorang apabila dia telah melazimkan, mewajibkan atas dirinya untuk melakukan suatu ketaatan, maka wajaba alaihi al-wafa, dia harus memenuhi apa yang dia telah wajibkan terhadap dirinya. Jelas sampai di sini ayolah ikhwah? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, uqdullah fallahu ahaqqu bil qada. Tunaikanlah apa yang kalian telah wajibkan dengan nama Allah. Ya. Ketika seseorang mengatakan, kalau saya sehat, saya akan menyumbang atau saya akan menyembelih seekor kambing, maka ini dia harus penuhi. Dia berutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Uqdullah, tunaikanlah utang kalian kepada Allah. Apa utangnya itu? Seekor kambing. Ya, padahal dia tidak dianjurkan oleh Allah untuk berutang kepadanya. Tapi kalau dia sudah berutang, maka dia harus memenuhinya. Fallahu ahaqqu bil qada. Allah adalah zat yang lebih pantas untuk kita bayar utang kita kepadanya. Kemudian, wa nadhru ta'ah daynun fi dhimmatil muslim. Nadhr ta'ah itu, nadhr ketaatan, ini adalah utang. Jangan sampai kita mati dalam keadaan membawa utang. Ayo ikhwah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada jenazah mau disolati, Nabi bertanya, ada enggak utangnya? Sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, ada 2 dinar. Kalau gitu kalian yang solat. Nabi tidak mau menyolatinya gara-gara ada utangnya 2 dinar. Lalu seseorang mengatakan, ya Rasulullah, saya yang akan menanggung utangnya. Maka disolatilah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena apa? Karena ada yang akan menanggung 2 dinar itu. Beberapa hari kemudian Nabi bertemu dengan orang yang sanggup menanggung utang itu. Ditanya dia oleh Nabi, ma fa'alatid dinaran, bagaimana tentang 2 dinar itu? Sudahkah kamu membayarnya? Ya Rasulullah, belum. Kan beberapa hari yang lalu dia meninggal dunia. Dan 2 dinar ini bukan uang yang kecil, jumlah yang besar ini. Dinar itu uang emas. Beberapa hari kemudian bertemu lagi dia dengan orang itu. Nabi bertanya lagi, bagaimana, sudah kamu bayar utang yang 2 dinar itu? Ya Rasulullah, hari ini saya bayar dia, saya sudah bayar dia hari ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-ana baradat jildatuhu. Sekarang baru kulitnya itu dingin. Berarti sebelumnya dia apa? Panas. Panas gara-gara apa? Gara-gara utangnya. La ilaha illallah. Itu kalau utang kepada manusia. Lalu bagaimana kalau dia berutang kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, nasallallahu salam al-afiyah. Jadi utangnya kepada Allah Subhanahu wa taala yajibu alaihi al-wafa' bihi. Wa min huna madahahumullah. Nah, oleh karena itu Allah memuji mereka karena mereka memenuhi utangnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu nadar ini. Fawajhul istidlalu min al-ayatil karimah ala anna an-nadhra li ghairillah syirkun. Li'annaha dallat ala anna an-nadhra ibadah. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa nadar itu adalah ibadah. Maka ibadah itu apabila dialihkan kepada selain Allah, ini adalah apa? Ini adalah syirik. Sementara mereka itu bernadar kepada kuburan, bernadar kepada pohon, bernadar kepada selain Allah. Ya, seharusnya mereka bernadar kepada Allah, untuk Allah, namun justru mereka bernadar untuk kuburan. Jadi ibadah ini dialihkan kepada selain Allah. Ini adalah apa? Ini adalah syirik. Kemudian dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an,
wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamuh. Apa artinya ayat ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma anfaqtum min nafaqatin, tidaklah kalian menginfakkan suatu nafkah, berinfak untuk ketaatan, memberi anak istri makan, itu nafkah fi sabilillah, di jalan Allah. Ya, mengeluarkan sebagian harta untuk sekolah anak kita, atau untuk nyumbang di masjid, atau yang lain-lainnya. Ini semuanya namanya infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata Allah, au nadartum min nadrin, atau kalian bernazar karena Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha ya'lamu, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Apa saja yang kita sumbangkan di jalan Allah, itu diketahui oleh Allah. Apa saja yang kita nazarkan, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, di dalam ayat ini Allah berfirman, tidaklah kalian ini mengeluarkan suatu nafkah, suatu harta untuk berinfak di jalan Allah, atau bernadar karena Allah, maka Allah mengetahuinya. Walazimu dzalika an yujaziyakum alaihi, maka itu artinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kalian pahala atas infak yang kalian keluarkan atau nazar yang kalian lakukan. Karena disamakan dia nafkah dengan nazar, disejajarkan dia. Ya, yang mengeluarkan nafkah dia akan dibalas oleh Allah, yang bernazar karena Allah juga dia akan dibalas oleh Allah. Jelas di sini ya ikhwah? Ya, dua-duanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini anjuran agar kita memenuhi nazar kita. Maka di sini ayo ikhwah, wajhul istidlal min al-ayatil karimah min wajhain. Yang bisa kita simpulkan dari ayat ini ada dua perkara. Annallaha qarana an-nadhra bin nafaqah, wan nafaqatu fi sabilillah ta'ah, fadalla ala anna an-nadhra ta'ah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, antum fahami dengan baik supaya antum tidak keliru di sini. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin." Disejajarkan dia nafkah dan nadar. Jelas di sini ya ikhwah, disejajarkan dia ini. Ya, kemudian berinfak di jalan Allah ini adalah suatu ketaatan. Ya, kita menyumbang untuk pembangunan masjid, kita beli semen, kita mengeluarkan sebagian harta kita untuk kesejahteraan anak dan istri, atau untuk membantu kaum muslimin. Ini semuanya namanya infak fi sabilillah. Kita berinfak di jalan Allah, dan ini ketaatan. Ya, maka demikian juga nazar ini. Jika dia di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah ketaatan. Dengan demikian ini adalah ibadah jadinya. Kan dia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu adalah apa? Ibadah. Ya, dan ibadah itu tidak boleh dialihkan kepada selain Allah. Faham ya ikhwah atau belum faham ini? Ya, karena dia kesana kemari penjelasannya bercabang-cabang, mungkin antum enggak faham. Jelas di sini ya ikhwah. Infak berinfak di jalan Allah itu satu ketaatan. Demikian juga kalau dia bernazar karena Allah, itu adalah satu ketaatan. Maka infak itu adalah ibadah, nazar ini juga apa? Ibadah. Kalau dia ibadah tidak boleh dialihkan kepada selain Allah. Apabila dialihkan kepada selain Allah, maka dia jatuh apa? Syirik. Fa innallaha ya'lamuh. Apa maksudnya di sini? Wa hadha min babil hathi 'ala an-nafaqah wa 'ala al-wafa'i bin nadhr. Firman Allah, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Infakmu dan nadarmu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah anjuran untuk kita senantiasa berinfak di jalan Allah,
dan anjuran bagi kita untuk memenuhi nadar apabila kita sudah bernadar. Ya, fadalla ala annahu ta'ah. Ini menunjukkan bahwa nadar itu adalah ta'ah, suatu ketaatan, karena kita diperintahkan untuk memenuhi nadar. Ya, tidak mungkin Allah memerintahkan kita sesuatu kalau sesuatu itu bukan ketaatan. Tidak mungkin Allah akan memerintahkan kita untuk mengerjakan maksiat, tidak mungkin. Jadi ini menunjukkan bahwa nadar itu adalah ketaatan. Wa idza kana an-nadru ta'ah, ya, dan apabila dia ketaatan, maka tidak boleh dialihkan kepada selain Allah, karena dia merupakan ibadah. Yang diberikan kita pahala itu apa itu ya ikhwan? Ibadah atau adah? Hah? Kalau adat, apakah kita dapat pahala? Hah? Dapat pahala apa enggak? Tidak. Seperti apa misalnya orang di dasar montong, kebiasaan mereka apa? Ngopi setelah sholat asar. Apakah dia dapat pahala kalau ngopi setelah asar? Jadi kalau dia ngopi setelah zuhur tidak dapat pahala? Ya. Nah, disinilah ya ikhwah, banyak orang-orang yang pelaku bid'ah ini tidak bisa membedakan antara adat dan ibadah. Ya, kalau kita mengatakan jangan kerjakan maulid karena maulid itu adalah bid'ah, aduh, ini sudah adat istiadat kita dari dulu. Adat istiadat katanya. Kalau dia mengharapkan pahala, maka itu bukan adat istiadat namanya. Itu namanya apa? Ibadah. Kalau adat istiadat itu tidak ada pahala, tidak ada dosanya. Sementara orang yang mengerjakan maulid ini, apa yang mereka harapkan? Pahala, berarti itu apa? Ibadah, bukan adah. Ya, jadi ikhwani fiddin azakumullah, nadar ini adalah ibadah. Ya, ibadah itu apabila dialihkan kepada selain Allah, maka itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelasin ayo ikhwah. Jadi jangan bernadar. Karena apabila seseorang bernadar, maka sesungguhnya dia telah membebankan dirinya dengan sesuatu yang tidak pernah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kemudian kita harus yakin, kita ingat bahwa nadar ini tidak akan merubah takdir Allah. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan kita sakit dan tidak sembuh, maka nadar itu tidak mungkin akan merubah apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila kita sudah bernadar, maka harus kita memenuhi nadar itu. Kemudian nadar ini harus karena Allah. Apabila seseorang bernadar karena selain Allah, maka tentunya ini adalah apa? Syirik yang besar yang bisa mengeluarkannya dari agama Islam, wal iyadu billah. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Semoga ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.